Di balik ramainya bisnis sewa iPhone, ada jejak lain yang perlahan ikut terbentuk. Bukan hanya tentang kebutuhan membuat konten, tetapi tentang bagaimana sebuah perangkat mulai memiliki nilai sosial di ruang digital. Kebetulan kalau saya boleh sedikit cerita ya, nyambung ya dengan fenomena ini. Karena kemarin salah satu anak dari pengelola warteg saya, kebetulan saya mengelola ada 10 warteg, salah satu anak wartegnya itu, ini anaknya itu masih ya lulus SMA gitu ya, cewek gitu. Tiba-tiba udah pakai iPhone dan itu jadi, istilahnya jadi gosip di antara para pengelola warteg yang lain. Wah itu anaknya udah pakai iPhone dan dia beli, bukan sewa ya, beli. Jadi fenomena itu menunjukkan bahwa iPhone ini sebagai simbol status sosial. Nah kalau nyewa iPhone tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan status sosial kan. Jadi menurut saya yaitu wajar-wajar dan sah-sah aja di lingkungan yang memang mengagung-agungkan sesuatu yang terlihat di luar, dan itu fenomena yang menurut saya secara bisnis bagus, tapi secara sosial itu perlu dikaji ulang apakah itu bagus. Ada beberapa kalangan anak muda yang kalau boleh dibilang bahkan penggunanya terutama generasi Z yang mereka belum bekerja, belum punya penghasilan, yang artinya mungkin uang saku dari orang tuanya terbatas. Ya salah satu caranya adalah menyewa. Karena kalau mereka membeli mungkin akan ada kendala, karena membeli kan berarti kredit ya. Kalau kredit kan pasti ditanya gajinya berapa dan segala macam. Mereka belum punya penghasilan. Salah satu cara tercepat adalah menyewa. Walaupun kalau menyewa bisa aja mereka menyewanya dalam kurun waktu tertentu ya, mungkin ada 1 minggu atau sehari 2 hari tergantung eventnya. Di luar itu mungkin mereka punya handphone yang lain ya, yang Android mungkin. Oke, berarti apakah kemunculan bisnis sewa iPhone ini tuh bisa dibilang sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan di era digital? Iya, setuju banget. Karena kenapa sih mereka pakai iPhone? Kalau menurut studi ya ada beberapa fungsinya. Yang pertama mungkin secara fungsional, artinya kan ada 2 ya, emosional ataupun fungsional. Kalau secara fungsional adalah mereka dengan menggunakan iPhone yang kameranya dipersepsi jauh lebih bagus dan memang secara kualitas dia bagus, itu mereka keperluannya adalah untuk feed konten mereka kan, supaya fotonya lebih bagus, filmnya lebih bagus. Jadi mau tidak mau pasti nyambung ke sosial media. Dalam artian kalau membantu, iya artinya membantu orang untuk mengakses iPhone dengan cara yang lebih murah. Di balik tren ini, bisnis sewa iPhone sebenarnya lahir dari perubahan kebutuhan di era digital. Bukan hanya soal gengsi, tapi juga soal tuntutan visual di media sosial yang semakin tinggi. Sebenarnya belum saatnya memiliki iPhone, tapi mereka memaksa untuk memiliki iPhone. Nah ini selalu ada tinjauannya, selalu ada positif dan negatifnya. Positifnya ya membuat orang bisa membuat konten dengan bagus, apakah film atau fotonya, dengan menggunakan iPhone dengan harga terjangkau. Atau di sisi lain juga semakin banyak orang yang wah dia pakai iPhone, padahal dia nggak tahu yang pakai iPhone itu apakah orang ataupun temennya yang di sosial media itu membeli atau menyewa atau kredit atau apa, kan mereka nggak tahu. Status orang yang menyewa iPhone biasanya nggak akan nulis status ya, nyewa iPhone nih segini kayaknya. Personal branding ini kan kaitannya dengan sosial media mereka, akun mereka, apakah di TikTok, di Thread ataupun di Instagram, mereka harus kelihatan bagus dan oke. Dan mau tidak mau mereka kalau mau bagus dan oke, ya salah satu alat yang paling mudah adalah menggunakan iPhone. Itu dari sisi fungsional ya, artinya gambarnya jadi lebih bagus, lebih sinematografik dan segala macam. Tapi di sisi lain adalah mereka juga tahu, karena rata-rata yang penggemar iPhone ataupun yang konten, mereka tahu bahwa ini menggunakan iPhone. Itu otomatis menaikkan citra dia secara personal branding. Oh dia serius nih pakai iPhone baru, padahal perasaan kemarin dia baru jadi influencer. Wah udah pakai iPhone berarti jadi influencer, menghasilkan uang. Mungkin itu image yang ingin dia tanamkan. Di titik ini, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi aktivitas, tapi berubah menjadi ruang untuk membangun persepsi. Ya, kalau menurut penelitian Lembaga Demografi UI 2024 menemukan fakta bahwa 65% penyewa iPhone adalah golongan kelas menengah bawah.
Kenapa? Salah satu alasannya adalah supaya mereka dianggap sebagai orang yang berhasil atau sukses. Media sosial di situ kan jadi kayak semacam kontes ataupun ya showroom ya untuk memamerkan apapun itu dari kelebihan orang, apakah dia terkait misalnya jualan produk, apakah jualan misalnya pasmina ataupun hijab. Kalau dia menggunakan iPhone mungkin akan hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan katakanlah dia menggunakan Xiaomi gitu ya. Maaf ya sebut brand ya, pakai kompetitor itu pasti akan jauh lebih bagus. Jadi terkait dengan media sosial itu hubungannya sangat erat sekali ya, karena media sosial membutuhkan alat bantu untuk membuat kontennya pakai apa? Pakai iPhone, salah satu yang terbaik, dan itu secara fungsional maupun secara emosional atau bahkan secara estetik iPhone memang saat ini masih juaranya ya. Di balik peluang bisnis ini, muncul tekanan sosial yang perlahan terasa normal. Fear of missing out atau takut ketinggalan, budaya FOMO ini sangat erat terkait dengan media sosial, dan ketika mereka harus melakukan sesuatu supaya nggak dianggap ketinggalan atau dianggap FOMO, mereka mau tidak mau menggunakan alat yang bagus, mereka melakukan konten dan segala macam. Kalau plusnya saya nganggap kalau terkaitnya dengan penyewaan berarti bagus. Orang nggak memaksa diri untuk membeli atau kredit, tapi karena dia hanya special occasion, dia memakai sewa. Itu artinya solusi dari orang-orang yang gue pengen bergaya pakai iPhone, tapi nggak terlalu memberatkan. Ya udah gue sewa aja. Di sisi lain negatifnya ya orang, dia bisa akhirnya mempengaruhi yang lain untuk dia nggak tahu bahwa itu sewa. Dia akhirnya membeli yang ujung-ujungnya memaksakan diri. Selalu ada sisi negatif dalam artian ketika sosial media bisa mengangkat status sosial seseorang secara instan ataupun ya dalam waktu yang singkat itu, orang lain akhirnya ngiri, ini benar apa enggak sih? Dan ketika itu pikirannya biasanya mereka dia udah berhasil pakai iPhone, ya udah aku harus sama, akhirnya mempengaruhi yang lain. Ketika validasi sosial mulai menentukan rasa percaya diri, batas antara kebutuhan dan obsesi menjadi semakin tipis. Menurut saya dampaknya sangat besar. Kalau dia bisa memperlakukan dampak itu secara positif, artinya dia terinspirasi, aku harus bekerja lebih keras lagi, aku harus bisa promosi di kantor, atau aku harus bisa membesarkan usaha gue supaya bisa memiliki iPhone tersebut. Itu yang positif. Tapi yang negatif adalah banyak orang yang, setahu saya, banyak yang pengen jalur pintas. Udah deh, I will do anything untuk dapat iPhone. Kan ada yang pengen pakai jalur cepat supaya secara status sosial dianggap sebagai orang yang berhasil. Semua yang ditampilkan di sosial medianya adalah fake. Walaupun ada gium ya, fake it before you make it itu. Jadi pura-pura dulu supaya kamu nanti jadi beneran menjadi berhasil. Tekanan sosial ketika mulai banyak komentar-komentar dan dia sangat peduli dengan komentar itu. Sementara dia tidak memfilter komentar yang masuk ataupun tanggapan orang lain terhadap konten dia. Dan dia selalu menunggu, waduh hari ini aku posting, targetku adalah minimal 1000 respon, 100 like, 50 komen gitu. Nah itu ketika hidupnya udah seperti itu, saya ngebayang sih. Kan dia berarti tiap hari harus ngonten ya supaya dapat, karena dia hidup ngejar sesuatu. Dia ada endorsement, mungkin ada sponsorship, terus ada AdSense dan segala macam yang dia harus bertanggung jawab terhadap semua itu. Yang akhirnya singkat cerita ya dia ngejar semua itu dengan cara apapun, dan itu biasanya jatuhnya kurang bagus karena sesuatu yang dibuat-buat tidak realistis itu pasti nanti suatu saat akan meledak gitu, dan itu jatuhnya sudah banyak contohnya ya. Nggak perlu saya ungkapkan sih, ada banyak kasus yang akhirnya meledak ya, influencer sosial ternyata pura-pura ngasih duit orang, begitu selesai kamera off dia ambil duitnya lagi, kan ada yang kasus. Ukur aja sesuai dengan kemampuan Anda, karena menurut saya seharusnya generasi Z mudah-mudahan dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti generasi saya, generasi X. Karena kalau generasi X itu kan ukuran keberhasilan bisa punya rumah, punya mobil sendiri. Yang itu kadang memaksa, dan singkat cerita sebenarnya mirip ya. Saya tidak menyalahkan generasi Z. Generasi Z seharusnya mereka juga lebih paham itu, dalam artian jangan mengulangi kesalahan orang tuanya. Dalam artian ya kalau ada fenomena seperti itu mereka seharusnya bisa memfilter.
Karena saya yakin ya generasi Z pun ukuran keberhasilannya mungkin berbeda dengan generasi saya, generasi X. Mungkin teman-teman generasi Z sudah tidak menganggap penting mobil, tidak menganggap penting suatu rumah. Jadi mungkin mereka menganggap pentingnya yang lain. Akhirnya ke sosial media, pencitraan diri, mungkin jalan-jalan ke luar negeri, ataupun pengalaman yang lain yang orang lain mungkin belum bisa, tapi dia bisa melakukan itu. Tapi intinya tekanan terhadap mereka harus pandai-pandai dunia realitas dan dunia hiperrealitas ya. Jangan sampai terjebak ke hiperrealitas yang tentunya ini dibikin-bikin ya. Apa yang ditampilkan di sosial media, ada yang ditampilkan apapun media apapun pun, belum tentu itu yang terjadi seperti aslinya, bukan seperti itu. Kita harus cerdas dan cermat untuk melihat realitas sosial. Sebenarnya ada tuntutan dari lingkungan, peer group itu artinya teman sebaya ya, yang menganggap mereka harus berhasil dan sukses. Singkat cerita ya, mereka melakukan jalan pintas untuk melakukan itu tadi sewa. Karena ketika mereka mau beli itu pun susah, akhirnya sewa. Dan menurut saya secara bisnis ya, penyewaan itu memberikan solusi untuk orang-orang yang memang niat untuk tampil di sosial medianya dengan sangat bagus. Ya mereka ya udahlah, atau misalnya pulang kampung ya lebaran dianggap kurang berhasil, itu salah satunya ya sewa iPhone. Dan menurut saya itu sah-sah saja, tapi yang bahaya adalah kalau dia terjebak terus karena dia merasa nyaman dengan iPhone-nya, balik lagi ke Xiaomi-nya, mungkin nggak enak ya, udah deh paksain kredit deh, minta orang tua atau minta siapa untuk dibelikan iPhone. Itu yang menurut saya nggak bagus. Kalau dia bisa kembali ke realitas itu bagus, tapi biasanya orang tersesat ya kalau udah terlalu nyaman dengan hiperrealitas yang dia bikin sendiri. Bisa jadi nggak ada orang yang nuntut, dia yang menuntut dirinya sendiri aja. Di tengah budaya pamer di Indonesia, iPhone bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi simbol status yang kini bisa disewa kapan saja.